Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari segenap majelis mengucapkan selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Marilah kita mulai perenggoton, mari kita edde. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemakmuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami, berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di sorga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang, dan pada akhirnya pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. No.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di Ulangan 6 dari 4 sampai 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebahagiaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu yang tertulis dalam Ester 9 dari ayat 15 sampai ayat 19. Kita membacanya secara responsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang-barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dari hari itu, dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dari hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Sayang
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anak daripada Yahweh yang sadai. Amin. Mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Untuk menghadapi orang hidup dan Aku percaya kepada Roh Kudus, tulus pengampunan dosa. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan dulu songon odolan ditikting dihita di minggu ta sadarion. Satu-satu nama minggu kita hari ini minggu ke-18 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Hasil tulis sadaun ni debata. Topik haluaun sian debata, keselamatan dari Tuhan. 1-2 boleh kita cermati amanginang dari poin 1 sampai nomor 10. 1-3 pengumpulan persembahan ke depan ucapan syukur awal bulan. Pada hari ini Minggu 3 Oktober 2021 setelah khotbah di setiap ibadah dilaksanakan pengumpulan persembahan kedua tempat. Tempat pertama untuk ucapan syukur bulan melalui amplop sebagaimana diputuskan dalam rapat jemaat, dan tempat kedua adalah persembahan ke HKBP Pusat. Marilah kita menyerahkan dengan sukacita setelah khotbah. Tuhan memberkati. 1-4 Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 3 Oktober 2021 akan dilaksanakan baptisan kudus secara khusus pukul 13.30 WIB untuk 4 orang anak dari 4 keluarga yang hanya diikuti oleh anak dan orang tuanya. Poin 1.5 boleh kita cermati. 1.6 Parhaheon Naposo Bulung. Hari ini Minggu 3 Oktober 2021 kebaktian pukul 11 WIB dilaksanakan ibadah puncak Parhaheon Naposo Bulung. Ibadah ini akan disiarkan melalui live streaming YouTube Gereja HKBP Bandung Timur. Dimohon untuk Naposo Bulung mengikuti di rumah saja. Seksi Naposo Bulung ikut ambil bagian di dalam pelayanan ibadah tersebut, yaitu kolektan dan pelayanan musik. Dan setelah warta kebaktian pukul 11 WIB, dilanjutkan kata sambutan dari Dewan Koinonia dan Seksi Naposo Bulung. Pertanyaan kategorial dan latihan kor. Diberitahukan kepada semua kategorial bahwa mulai minggu ini kembali dilaksanakan pertanyaan dan latihan kor kategorial di gereja dengan pelaksana secara protokol kesehatan. Demikian diberitahukan untuk dilaksanakan. 1.8 boleh kita cermati. 1.9 Pesta Kotilon 2021. Sesuai dengan keputusan Ramat Jemaat tahun 2021 dan sermon perhalado HKBP Resort Bandung Timur Selasa 21 September 2021, kita akan melaksanakan Pesta Kotilon 2021 melalui pesta amplop. Amplop tersebut akan disampaikan mulai minggu ini oleh sintua weknya masing-masing. Mohon dukungan semua jemaat untuk kegiatan tersebut. 1.10 Aksi sosial peduli sesama jemaat yang terdampak COVID-19. Tindak lanjut dari aksi peduli sesama jemaat terhadap yang terdampak COVID-19, maka akan dilaksanakan pemberian aksi sosial tersebut
yang dilaksanakan Sabtu 9 Oktober 2021 mulai pukul 14 WIB. 111 himbauan untuk persembahan bulanan dan dana sosial Huria. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama saat ini, marilah kita saling mendoakan dan saling mendukung. Kami memohon untuk keterbukaan hati kita dalam memberikan kewajiban kita ke gereja, yaitu pilihan bulanan dan dana sosial Huria. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyerahkan kewajiban tersebut dan juga ucapan syukur jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Gerakan peduli dana pensiun HKBP boleh kita cermati. Anak lahir. Pada hari Selasa 21 September 2021 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga R Manalu, Ibu Boru Stukir dari WEK 22. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Selasa Sabtu 25 September 2021 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga R Simanjutak, Ibu M Boru Sitanggang dari WEK 9. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah saudara Bob Stepanus Victor Aritonang, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, putra Bapak Benardus Aritonang, Ibu Morsa Boru Lubanggaul, dengan saudari Nova Rina Lubanggaul, putri dari Bapak Bilman Lubanggaul, Ibu Herlina Boru Simamora, Jemaat HKBP Resort Jati Sampurna Bekasi. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Jumat 17 September 2021 di HKBP Resort Jati Sampurna. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 8.30 WIB bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah saudara Dian Marbun, putra Bapak S Marbun, Ibu R Boru Siahan dari WEK 14, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan saudari Yuni Minar Novota Boru Sianturi, putri dari Bapak B Sianturi, Ibu A Boru Aritonang dari WEK 9, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 25 September 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 8.30 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah saudara Erik Stepan Manik, putra Bapak Krisman Manik almarhum, Ibu Eprinita Boru Sitompul almarhum dari Taman Makmur Timur nomor 13 Bandung WEK 18, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan saudari Lydia Nopiana Boru Simangusong, putri dari Bapak M Simangusong, Ibu M Boru Huta Barat dari WEK 11, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 2 Oktober 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 8.30 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Warta tambahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah saudara Mario Rinaldo Panjaitan, putra Bapak Dr. Merojahan JS Panjaitan, Ibu Ripkah Boru Tampu Bolon dari WEK 8, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan saudari Felicia Dameria Marsauli Boru Simangusong, putri dari Bapak Sintua Doktorandus Sodin Simangusong, ibu dari Neti Boru
Neighborhood, Resort Bandung Reformanda. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 2 Oktober 2021 di HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 8.30 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Warga jemaat yang berulang tahun, majelis dan semua jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2021 dengan jumlah 100 orang. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Mengenai keuangan kita Amang Inang, boleh kita lihat apabila ada yang salah tulis atau salah nominalnya, boleh kita sampaikan kepada Sentua WIK atau tata usaha gereja kita. Demikian warta kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan beri
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, pada siang hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan perkataan Tuhan untuk kita. Sabda Tuhan berkata demikian, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah sabda Tuhan Allah kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal yang membuat kekristenan berbeda dengan kepercayaan lain adalah tentang keselamatan yang pasti. Keselamatan yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat orang-orang berjuang membela agamanya dan mengerjakan berbagai macam tindakan ibadah dan amalnya untuk mendapatkan berkah masuk ke surga, tetapi semuanya itu dilandasi dengan ketidakpastian yang jelas. Sedangkan kekristenan menjelaskan bahwa ada keselamatan yang pasti, keselamatan yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk umatnya yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena beberapa faktor duniawi dan keinginan daging, ada beberapa orang pemuda ataupun pemudi dan orang-orang lain akhirnya membuang imannya kepada Tuhan Yesus dibuang dan menggantikannya dengan ilah-ilah asing di bumi ini, hanya mungkin untuk jabatan ataupun pangkat atau mungkin juga karena cintanya kepada seseorang. Dan kita membaca kadang-kadang nama-nama mereka masih Kristen, tetapi agama dan kepercayaan mereka sudah tidak lagi Kristen. Muncul juga penceramah-penceramah dari tetangga kita yang menjelaskan perihal isi Alkitab ataupun menjelaskan perihal tentang Yesus Kristus, tetapi semuanya itu ditafsirkan dalam kacamata agama mereka. Dan tujuan utamanya adalah membuat ragu orang-orang Kristen, dan akhirnya mereka pun pindah agama dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi syukurnya ada juga orang-orang Kristen yang merespon penceramah-penceramah itu, dan terjadilah perdebatan dan juga pembelaan atau apologetika yang membela iman Kristen. Kita melihat firman Tuhan pada saat ini perihal tentang keselamatan yang besar. Maka topik khotbah kita pada saat ini adalah keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dan ada beberapa hal yang patut kita renungkan dari firman Tuhan ini untuk memperkuat iman kita ataupun juga memperkokoh keselamatan dalam hidup kita. Yang pertama adalah keselamatan yang besar. Dalam pasal 1 ayat yang ketiga, saya akan bacakan Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa keselamatan itu datangnya daripada Yesus anak Allah yang telah datang ke dalam dunia dan juga telah mati di Golgota dan bangkit pada hari ketiga. Teks pasal 1 ayat ketiga menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan penyucian dosa. Artinya adalah bahwa melalui pengorbanannya di kayu salib, bahwa melalui darahnya yang tercurah di bukit Golgota, maka terjadilah penyucian hati manusia dari segala dosa. Memang dosa inilah yang merusak sendi-sendi kehidupan dan seluruh kehidupan manusia.
bahkan diri manusia itu sendiri pun sudah rusak total oleh karena dosa dan kejahatannya. Terjadilah kecemaran dan kekotoran sehingga seluruh kehidupan, perilaku, perkataan, perbuatan dan tindakannya itu adalah merupakan gambaran hati dan pikiran yang berdosa. Coba kita bayangkan Amanginang, kelakuan kita yang sangat bertentangan dengan firman Allah. Hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, hidup yang dikuasai oleh keduniaan dan keinginan daging, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dan yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Hidup ini menjadi hidup yang selalu dicemari oleh dosa, hidup yang dicemari oleh kejahatan. Seringkali kita mendengar atau seringkali kita melakukan tindakan-tindakan yang kasar dan yang tidak benar, ataupun tindakan-tindakan yang membuat orang lain menjadi susah dan akhirnya terbuang dari keluarga kita. Kejahatan-kejahatan atas nama agama, ataupun juga kejahatan kriminalitas seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan juga tindakan-tindakan yang sangat keji yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, itu menunjukkan bahwa totalitas kehidupan manusia itu sudah rusak dan dicemari oleh dosa. Dan dosa ini jugalah yang masuk ke dalam gereja. Dosa inilah yang menggerogoti juga banyak orang Kristen. Akhirnya orang Kristen juga menyalahgunakan kewenangannya di dalam gereja, menyalahgunakan keuangan, memakai juga jabatannya untuk merusak persekutuan di dalam gereja. Terjadinya perceraian, perselingkuhan, dan juga yang menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam keluarga juga semakin meningkat. Saya mendengar di radio di beberapa minggu yang lalu diceritakan atau dikatakan informasi bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan itu semakin meningkat. Dikatakan oleh penyiar ataupun narasumber bahwa ada 500 ribu lebih perempuan yang mengalami kekerasan di dalam keluarga. Bukankah ini merupakan suatu gambaran bahwa dosa sudah merusak kehidupan manusia, termasuk juga masuk ke dalam kehidupan keluarga? Tentu kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan demikian datangnya dari dalam hati, datangnya dari dalam kehidupan manusia, dari hati manusia yang sudah mengalami atau sudah dirusak oleh dosa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa akibat dosa sesuai dengan Roma 6 ayat 23 bagian A, akibat daripada dosa adalah maut. Dan pada waktu kita melakukan ataupun pada waktu kita berdosa, maka maut itu sudah datang ke dalam kehidupan kita. Maut yang dimaksud oleh kitab suci adalah keterpisahan dari Allah. Pada waktu kita lahir dan sudah berdosa, maka kita sudah mengalami kematian rohani atau yang disebut dengan maut tadi, keterpisahan dengan Allah. Pertama adalah kematian secara rohani. Kematian rohani adalah rohanya mati, jiwanya mati, tidak punya hubungan dengan Allah, hubungannya putus dengan Allah. Dia tidak punya komunikasi dengan Allah. Rohnya mati, rohaninya mati. Setelah rohaninya mati, dia tidak punya hubungan dengan Allah. Maka dilanjutkan dengan kematian fisik. Dan kematian fisik inilah atau kematian inilah yang membuat banyak di antara kita menjadi tangis. Akibat kematian rohani, maka disambung dengan kematian fisik. Dan disambung lagi setelah kematian fisik, kematian kekal untuk selama-lamanya. Itulah yang disebut dengan maut atau kematian. Kita berada dalam cengkraman maut ini. Kita berada dalam ikatan maut yang tidak bisa kita lepaskan dan yang tidak bisa kita putuskan. Itu sebabnya kalau ditanya keselamatan dari apa? Jawabnya adalah keselamatan dan kebebasan yang dari kematian kekal. Kita dibebaskan dari kematian kekal. Itu sebabnya makanya oleh karena maut melanda kehidupan manusia, maka manusia mencoba melepaskan dirinya dari maut itu dengan beragama. Akhirnya manusia menciptakan agama. Dia berpikir bahwa dengan melakukan kegiatan keagamaan, maka dia bisa lepas dari kematian. Paling tidak dia mempunyai pegangan dengan amal ibadahnya. Manusia berbuat baik. Manusia melakukan ritual agama, beribadah, berdoa, dan melakukan tindakan-tindakan amal. Supaya dia mempunyai bekalnya untuk bisa selamat sampai di sana. Tetapi apakah itu bisa menjamin bahwa kita akan terlepas dari maut? Jawabnya tidak. Manusia tidak mempunyai kepastian yang jelas tentang kehidupannya tanpa Tuhan. Karena dia mencoba untuk menyelamatkan hidupnya dengan usahanya sendiri. Disinilah kasih Allah dinyatakan kepada dunia ini. Dan kitab suci tadi mengatakan ada keselamatan yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan.
Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya mau tekankan, begitu besar kasih Allah. Kalaupun dalam bahasa Indonesia dikatakan karena begitu besar, sebenarnya itu adalah ungkapan ketidakmampuan manusia untuk mengukur kasih Allah. Itulah yang Ibrani 2 tadi mengatakan keselamatan yang besar. Keselamatan itu dinyatakan, dibukakan, diberikan kepada saudara dan saya melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang darahnya tercurah di bukit Golgota. Seperti yang saya katakan tadi dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, darahnya menyucikan hati kita dari dosa. Persoalan manusia adalah dosa. Segala sendi-sendi kehidupan manusia dirusak oleh karena dosa. Bahkan terjadinya berbagai macam bencana dalam kehidupan manusia adalah dosa. Rusaknya kehidupan keluarga karena dosa. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus, maka ada keselamatan yang besar yang diberikan, diungkapkan, dipaparkan kepada saudara dan saya. Dan itulah keselamatan yang besar yang melepaskan kita dari murka Allah. Kita diikat oleh kematian kekal tersebut. Kita tidak bisa lepas dari kematian tersebut. Kita tidak bisa melepaskan walaupun sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kematian tersebut. Jawabnya adalah tidak. Tetapi oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan dari murka Allah. Saya bacakan dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Roma 5 ayat 9 berkata demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita garis bawahi di sini. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang saya senang dari ayat ini adalah kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Diselamatkan itu pasti. Kenapa dikatakan pasti? Karena pekerjaan Kristus pasti. Segala sesuatu yang pasti membuat kita punya harapan. Karena kita memegang sesuatu yang pasti, maka kita pasti akan selamat. Tetapi segala sesuatu yang berdasarkan kehendak manusia atau perbuatan manusia, baik itu agama ataupun segala tindakan-tindakan moralitas manusia, tidak akan pernah membuat satu kepastian tentang keselamatan. Oleh karena keselamatan yang besar inilah, maka siapa, kata Yohanes 3:16, siapa yang percaya kepadanya, yaitu kepada nama anak Allah Yesus Kristus, maka dia memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan terlepas dari kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekarang keselamatan itu dipaparkan dengan jelas kepada kita. Ibrani pasal 2 tadi menjelaskan bahwa ada keselamatan yang besar. Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, maka kita tidak akan terleput dari segala kebinasaan dan juga penghukuman yang kekal tadi. Tidak bisa melepaskan diri, walaupun kita datang ke gereja ini, walaupun kita memberikan persembahan kita, walaupun kita melakukan berbagai macam kebaikan, tidak akan bisa terlepas dari kuasa maut selain Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada cara lain. Inilah caranya, bahwa kita datang kepada Tuhan kita, mengakui segala dosa kita, dan mempersilahkan Dia datang tinggal di dalam hati kita. Tetapi sayangnya, banyak orang Kristen yang menganggap hal ini sebagai hal yang tidak terlalu penting dalam hidupnya. Padahal keselamatan itu menyangkut mati dan hidupnya seseorang. Untuk apa kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam kekayaan dan kesuksesan, tetapi pada akhirnya kita terlempar dan terbuang ke dalam api neraka. Tetapi inilah yang Allah nyatakan kepada kita, bahwa Ia mengasihi kita dan ingin kita terlepas dari kuasa maut dan kita masuk di dalam keselamatan yang besar itu. Setelah saudara dan saya meninggal, maka tidak ada lagi jalan pulang untuk kembali ke rumah kita. Tidak ada. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, maka tidak ada jalan pulang kembali. Tidak akan ada jalan pulang. Kalau saudara dari Antapani ke Ciroyom, ada angkotnya. Dan habis dari pasar Ciroyom mau balik lagi ke Antapani, ada angkotnya jalan pulang.
Tetapi ketika saudara meninggalkan dunia ini dan menuju kepada alam maut, tidak ada jalan pulang lagi untuk kembali ke Antapani untuk bergabung dengan keluarga. Tidak ada, karena semuanya sudah kita tinggalkan. Nah, disinilah keselamatan itu dipaparkan kepada saudara dan kepada saya. Apakah kita mau menerima ataukah tidak? Kalau kita mau percaya Yesus dan menerimanya, keselamatan itu diberikan kepada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Ada yang sudah 70 tahun, sudah 50 tahun, 55 tahun, 40 tahun menjadi orang Kristen. Pertanyaan saya kepada kita, apakah kita sudah diselamatkan? Apakah kita sudah menerima keselamatan yang besar itu yang dipaparkan dan dinyatakan Tuhan Yesus kepada kita? Apakah kita sudah diselamatkan atau belum? Inilah yang menjadi pertanyaan yang sangat penting. Bila belum, panggil nama Tuhan kita Yesus Kristus dan bertobatlah dari segala dosa dan undang Dia dalam hati kita. Maka saya yakin keselamatan yang besar itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, rupanya firman Tuhan menyuruh kita untuk melakukan tindakan yang meneliti atau memahami dengan lebih dalam makna keselamatan. Setelah kita diselamatkan, maka tidak berhenti hanya menjadi orang Kristen biasa saja. Tidak cukup hanya datang ke gereja dan menjadi panitia atau menjadi anggota kur atau mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi teks firman Tuhan dalam ayat 1 menjelaskan bahwa kita harus meneliti dan memberi perhatian yang penuh dan sungguh-sungguh kepada berita keselamatan. Saya ulangi lagi ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Lebih teliti, memberi perhatian kepada keselamatan itu. Jadi bukan sekedar menjadi orang Kristen yang biasa, tetapi harus mempunyai orang Kristen, mempunyai pemahaman yang lebih terang dan lebih mendalam tentang inti iman Kristen, yaitu keselamatan dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kekristenan bukan sekedar datang ke gereja. Kekristenan bukan sekedar memberikan persembahan, membayar pelian bulanan, ataupun juga memberikan hidup untuk aktif di dalam pelayanan. Kekristenan adalah suatu keputusan untuk terus bertumbuh di dalam pemahaman tentang iman Kristen. Anselmus pernah mengatakan fides quaerent intellectum, yang artinya adalah iman selalu mencari pengertian. Iman harus bertumbuh, iman harus mempunyai pemahaman ataupun konsep yang jelas tentang keselamatan dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya harus banyak belajar tentang firman Tuhan, khususnya tentang pribadi Tuhan kita Yesus Kristus dan karyanya yaitu keselamatan. Di samping rumah kami di Jalan Banjarnegara, itu ada satu rumah yang sedang dibangun. Rumah itu sudah dibangun mulai dari bulan Mei dan masih belum selesai sampai bulan Oktober ini. Tetapi rumah itu sudah mempunyai bentuk dan ada lantainya sampai lantai 2 dan seterusnya. Temboknya sudah ada dan bangunannya sudah mulai nampak. Maksud saya adalah kekristenan itu adalah suatu pertumbuhan demi pertumbuhan dalam konsep pemahaman tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak saudara-saudara kita, mungkin juga diri kita, yang mempunyai pemahaman iman yang tidak tepat dan salah. Mereka mengira bahwa orang-orang Kristen dapat diselamatkan dengan perbuatan baik dan kerajinan untuk berbuat baik dan kerajinan untuk beribadah. Memang ada orang-orang Kristen mengatakan iman itu menghasilkan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan kita. Iman muncul karena mendengar firman Tuhan dan buah daripada iman itu adalah perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan kita untuk masuk dalam kehidupan kekal. Masih juga banyak orang Kristen yang memohon-mohon berkat kepada roh-roh nenek moyang di rumahnya ataupun di kuburan-kuburan, atau menganggap bahwa roh-roh nenek moyang kita, roh bapak kita masih datang ke dalam mimpi-mimpi kita. Ini adalah pemahaman atau gambaran orang Kristen yang tidak pernah mempunyai konsep keselamatan, teologi keselamatan yang benar. Ini perlu diperbaiki melalui proses pembelajaran firman Tuhan. Jadi seharusnya topik keselamatan itu menjadi topik yang utama
dalam seluruh pembahasan kehidupan kita. Karena kita dibangun berdasarkan pemahaman keselamatan yang benar. Sejarah gereja, sejarah perjalanan iman Kristen dipenuhi dengan berbagai macam tantangan, pergumulan dengan sekte-sekte sesat ataupun ajaran-ajaran pesesat dari agama-agama tetangga, dan sering beberapa orang Kristen kalah dengan ajaran-ajaran tersebut dan tersesat dengan ajaran-ajaran palsu. Padahal inilah yang menjadi dasar utamanya tentang kehidupan keselamatan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, oleh karena itu proses pembelajaran ini sangat penting dalam kehidupan kita, supaya saudara dan saya mempunyai pemahaman Yesus Kristus yang benar. Karena kita berhadapan dengan berbagai macam ajaran adat budaya kita yang bisa menyesatkan kita. Karena kita berhadapan dengan sekte-sekte asing yang ada di sekitar kita. Karena kita berhadapan dengan teman-teman dari gerakan karismatik. Kita berhadapan dengan saudara-saudara dari gereja Katolik yang mempunyai pemahaman berbeda dengan diri kita. Nah, oleh karena itu, kita harus memperlengkapi pemahaman kita tentang Yesus Kristus. Dan juga kita berhadapan dengan penceramah-penceramah tetangga kita yang bisa membuat kita bingung dan tidak mengerti apa-apa. Dalam pasal 2 ayat 1 tadi, jelas dikatakan, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Mengapa dikatakan demikian? Karena jemaat Ibrani sudah bingung, imannya sudah mulai goyah, dan mereka ingin kembali kepada agama lama, agama Yahudi. Karena mereka tersiksa dengan berbagai macam penganiayaan. Mereka tidak tahan lagi dan mereka ingin balik kepada agama lama supaya tidak mengalami penindasan dan penyiksaan. Saudara dan saya berhadapan dengan arus ajaran sesat. Dan inilah yang harus kita hadapi, yaitu dengan memahami dan mendalami iman Kristen. Sekalipun gereja kita mempunyai jumlah jemaat yang besar, ada kira-kira sejumlah 1.400 kakak. Tetapi juga banyak juga anggota jemaat kita yang sangat sulit atau mungkin juga enggan untuk membaca Alkitab. Atau juga membaca buku rohani. Padahal umat Kristen, gereja ini harus bertumbuh di dalam proses pembacaan dan pertumbuhan di dalam pemahaman. Jadi kita tidak hanya bisa, jangan menjadi puas dengan duduk di dalam gereja ini saja, mendengar khotbah saya. Tetapi saudara harus dibangun dalam suatu proses pembelajaran iman yang benar. Jadi tidak cukup hanya dengan duduk saja di tempat gereja ini, tetapi harus belajar mandiri untuk mengenal siapa Tuhan kita dan memahami doktrin-doktrin kekristenan kita. Kurang diskusi. Ya, kita kurang diskusi. 1 tahun saya di sini, kurang jemaat ini berdiskusi tentang iman Kristen. Saya tidak tahu kenapa. Jawaban yang paling klasik adalah pandemik, amang pendeta Nami. Padahal diskusi bisa terjadi kapan saja. Dialog bisa terjadi kapan saja. Banyak pemuda kita HKBP yang sudah tidak ke gereja lagi. Mungkin karena faktor-faktor tertentu, pindah gereja, pindah agama, atau masuk ke sekte karismatik karena kurangnya pemahaman dalam gereja kita. Orang-orang muda dalam gereja kita sangat senang dengan berbagai macam kegiatan gereja. Pada waktu Natal rame, pada waktu PA sepi. Kan begitu. Beberapa waktu yang lalu PA Naposo Bulung hanya 20 orang. Tetapi ketika beberapa waktu kemudian akan mau Natal, ramenya Lau Jubile. Datang semua, belajar manortor. Tiba-tiba ada yang tampil belajar song leader. Saya tidak kenal siapa mereka. Karena di PA tidak pernah tahu siapa yang datang ke gereja. Tetapi ketika ada kegiatan rame semuanya. Satu RT rame datang ke gereja. Saya tidak kenal siapa mereka. Jangan-jangan mereka datang ke gereja ini bukan karena faktor mau belajar Alkitab. Tetapi faktor mau menunjukkan dirinya. Dan juga jangan-jangan mereka memang belum pernah diselamatkan oleh Tuhan. Bila demikian, maka kita harus punya komitmen di dalam pikiran kita untuk lebih giat lagi di dalam belajar firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Lebih teliti, lebih memperhatikan, lebih serius untuk belajar firman Tuhan karena adanya ajaran-ajaran palsu. Jadi kita diminta melalui firman Tuhan ini lebih bersungguh-sungguh di dalam proses belajar firman Tuhan. Yang terakhir, keselamatan itu diberitakan.
Berita keselamatan yang besar ini harus diberitakan, bukan didiamkan. Pertama-tama kata kitab suci, Tuhan Yesus sendiri yang langsung mengatakan dan menceritakannya. Kemudian diikuti dengan para rasul. Para rasul ini adalah para saksi-saksi Tuhan. Amang Inang harus dibedakan. Rasul dalam konsep kekristenan berbeda dengan rasul dari tetangga kita. Rasul dalam konsep kekristenan dari bahasa Yunaninya apostoloi, yang artinya adalah diutus. Para rasul adalah orang-orang yang menyaksikan siapa Tuhan kita. Dan mereka diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan yang besar ini. Dan berbeda dengan tetangga kita. Jadi jangan sampai konsep kita salah tentang kata rasul dengan agama tetangga kita. Rasul adalah seorang pemberita firman Tuhan. Dalam memberitakan firman Tuhan, mereka disertai dengan tanda-tanda mukjizat. Ada karunia Roh Kudus yang bekerja. Mengapa karunia Roh Kudus ini bekerja? Untuk membenarkan berita Injil. Bahwa berita Injil itu benar dan pasti. Maka disertai dengan tanda-tanda ajaib. Supaya orang yang mendengarnya mempunyai bukti dan melihatnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, para rasul adalah orang-orang pertama. Mereka pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ada yang menurut tradisi gereja. Ada yang sampai ke Syria. Ada yang sampai ke Mesir. Dan ada yang sampai ke India Selatan. Menurut tradisi, Rasul Thomas mendirikan gereja Mar Thoma di India Selatan. Dan India Selatan, gereja tersebut adalah gereja yang paling tertua di daerah itu. Keselamatan yang besar itu harus diberitakan, bukan didiamkan. Keselamatan yang besar itu harus dinyatakan, dan para pemberita firman Tuhan itu diutus untuk mengatakan berita keselamatan itu kepada banyak orang. Dalam gereja Lutheran, ada yang istilah dalam teologi gereja Lutheran, istilah jabatan kunci. Jabatan kunci diberikan oleh Tuhan Allah kepada para pendeta. Karena para pendeta inilah yang memberitakan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, keselamatan diberitakan, maka sorga pun terbuka. Disitulah berita tentang kasih karunia Allah dan berkat keselamatan dinyatakan. Jadi bisa dikatakan bahwa pemberita Injil bila tidak datang ke kampung itu, ke tempat itu, maka lokasi itu menjadi gelap. Masyarakatnya gelap, keluarga menjadi gelap, pribadi orang itu menjadi gelap karena si pemberita Injil tidak datang membawa kabar keselamatan. Pemberita Injil mempunyai peran yang sangat besar untuk meluasnya berita keselamatan baik di antara anggota jemaat maupun juga di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita. Kekristenan itu bisa menjadi lumpuh oleh karena pemberita Injil berkurang ataupun tidak didukung, disokong oleh gerejanya. Saya pernah mendengar kabar bahwa di Eropa orang-orang muda kurang berminat lagi kepada jabatan kependetaan. Sudah kurang berminat, artinya orang mau jadi pendeta tidak terlalu banyak. Dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia banyak sekali sekolah teologi. Masih banyak orang muda yang mau menjadi pendeta. Tetapi di sana katanya sudah kurang minat orang muda mau menjadi pendeta. Akhirnya bagaimana? Ya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas adalah di Eropa itu ada beberapa gedung gereja yang ditutup. Entah karena apa dan kemana jemaatnya. Yang jelas adalah pemberitaan Injil menjadi kurang. Gereja Protestan di Eropa mengalami kesulitan hal ini. Kita masih belum. Walaupun kita sudah bergumul dengan karismatik. Karena banyak jemaat kita yang lari ke karismatik. Itu pun juga kita masih enak dan santai masih bisa berkumpul di dalam gereja kita. Jadi alangkah baiknya bila gereja mendukung para pemberita Injil di dalam gerejanya. Para pemberita Injil harus didukung dan disokong supaya mereka mempunyai antusias yang tinggi untuk pergi dari rumah ke rumah mengatakan berita firman Tuhan. Supaya gereja kita yang terdiri dari 1.400 orang kakak ini mengalami pemberitaan firman Tuhan dan iman mereka semakin menyala-nyala dan terjadilah suatu revival yang besar di dalam tubuh gereja HKBP Bandung Timur. Dan umat disegarkan dengan Injil keselamatan dan iman mereka menyala-nyala hidup dan juga digiatkan oleh imannya. Tetapi bila gereja tidak mendukung para pemberita Injilnya, maka gereja tidak
akan bisa maju dan mengalami krisis rohani yang besar. Memang ada programnya, memang ada anggarannya, tetapi bila sokongan kepada para pemberita Injil kurang, maka gereja itu menjadi lamban. Terkesan gemuk dengan anggaran gereja yang hebat, luar biasa. Ini menjadi pergumulan gereja-gereja Protestan. Anggarannya begitu hebat dan luar biasa. Tabungan atau uang kasnya begitu hebat. Dan kita puas saldo gereja kita. Ada sampai 1 M, 1,5 sekian M. Semua umat berbangga. Tetapi rupanya pemberitaan Injil tidak mendapat sokongan. Umatnya menjadi sepi kerohanian, kering kerohanian. Bahkan beberapa mungkin sudah pindah ke dalam sekte yang lain ataupun tersesat dengan agama-agama lain. Disinilah seringkali kita puas diri dan tidak menyadari bahwa kitab suci atau firman Allah menyuruh kita untuk pergi memberitakan firman Allah. Tetapi kita puas dengan saldo yang begitu banyak. Apakah hal ini baik? Firman Tuhanlah yang menjawabnya. Seharusnya gereja harus terus-menerus pergi dan memberitakan firman melalui para pemberita firman Tuhan. Disokong, didukung, dan juga difasilitasi supaya cepat berita Injil itu dan gerakan kebangunan rohani terjadi dalam gereja kita. Bila demikian, mari kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Tuhanlah yang mengirim kami ke tempat ini dengan satu tujuan, yaitu memperlengkapi gereja Tuhan dengan firman Allah, supaya umat jangan digoyangkan kepercayaannya dengan berbagai macam sekte, agama, ataupun gereja-gereja yang ada di sekitar kita. Gereja kita adalah gereja Lutheran, tentu mempunyai pemahaman yang khas Lutheran, dan itulah yang harus menjadi pegangan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, maka firman Tuhan yang akan kita bawa pulang pada siang hari ini. Yang pertama, keselamatan itu berasal daripada Tuhan, bukan dari saya. Keselamatan bukan usaha saya. Keselamatan adalah pemberian Allah dan berasal daripada Allah. Orang yang sudah diselamatkan pasti berbuat baik. Tetapi perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan kita. Karena itu kita harus tetap memandang dan melihat kepada Tuhan keselamatan kita. Dengan bagaimana? Dengan belajar firman Tuhan. Meneliti firman Allah. Meneliti siapa Yesus Kristus. Meneliti bagaimana karya penebusannya, pembenarannya, pendamaiannya, dan juga hidup kekal, harapannya dan kepastiannya di dalam hidup yang kekal. Saudara dan saya harus terus membangun konsep teologi yang benar dengan proses belajar yang terus-menerus sampai pengetahuan kita menjadi sempurna, yaitu belajar firman Tuhan tentang keselamatan. Dan yang terakhir, mari kita dukung pemberita firman Tuhan kita. Karena di dalam ayat yang ketiga, bahwa saksi-saksi daripada Tuhan, yaitu para pemberita Injil, diutus untuk memperdengarkan firman Tuhan. Jadi kerohanian kita amang-inang tergantung daripada firman Tuhan. Tanpa belajar firman Tuhan, rohani kita menjadi kering. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa Allah kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu pada siang hari ini. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami sehingga kekuatan firman Allah mengokohkan dan meneguhkan iman kami di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar keselamatan Tuhan semakin nyata dalam diri kami. Atau kami membuka diri kami untuk-Mu Tuhan Yesus dan menerima Tuhan selalu dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk selalu belajar firman-Mu Tuhan, memahami kebenaran firman-Mu dengan tepat dan benar. Dan juga Engkaulah yang memberkati kami dalam langkah hidup kami selanjutnya. Dalam memasuki 1 minggu ke depan, berkati kami ya Tuhan, dalam seluruh usaha, pekerjaan, ataupun segala hal yang kami kerjakan, supaya diberkati dan berhasil menjadi sukses dalam seluruh usaha dan pekerjaan kami. Berkati keluarga kami Tuhan, supaya keluarga kami selalu dalam berkat Allah, dicukupkan dengan segala berkat Allah, diberikan kelimpahan-kelimpahan dalam seluruh usaha dan pekerjaan keluarga kami. Dan juga jauhkan kami dari segala sakit penyakit, kecelakaan,
ataupun juga hal-hal yang dapat melukai, dari penyakit-penyakit ganas ataupun juga virus-virus yang ada di kota Bandung ini. Tuhan Yesuslah yang menjaga dan memelihara kami. Terima kasih kepadamu Tuhan, jagalah dan lindungilah kami dari segala kuasa kegelapan, pengaruh dunia, dan segala keinginan daging. Tetapi Tuhanlah yang menjadi pemimpin gembala di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami hanya bisa memuji dan memuliakan nama-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu Bapa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.